Woi. Hai. Aku Sore, istri kamu dari masa depan. 3, 2, 1. Yeay, bertemu tangan pada sekali lagi. Dengan ini sudah resmi poster dari film Sore Istri dari Masa Depan sudah bisa kita sebar luaskan, teman-teman. Diberikan waktu untuk berfoto ya. Silahkan. Elsa! Halo, we need to talk. She knows everything about me, every little detail of my life. Nanti kalau kasih dinikah, kamu Fotografernya Dimas Bagus. Ada. Belum hadir, mungkin premier baru Nanti datang premier, ya. Kerja sama Dimas kayaknya udah 18 tahun. Bikin film sama Dimas. Dimas tuh DOP saya dari tugas pertama semester 1 kuliah. Gitu. Jadi ya memang luar biasa sih orangnya gitu. Kemampuannya dan kepribadiannya. Dan hampir sulit membayangkan bikin film kalau DP-nya bukan Dimas. Mungkin karena udah 18 tahun itu kerja bareng gitu. Terus berapa banyak bahasa Kroasia? Banyak sih. Banyak ya, terlihat dari bagaimana dia terluka menjawabnya. Banyak bahasa Kroasia. Banyak ya tapi. Ya, karena bahasa Kroasia mungkin asing bagi kita terasa banyak, tapi sebenarnya dia mayoritas bahasa Indonesia. Tetap ya. Gitu. Terus apalagi ya? Poster tadi. Poster mirip sih Mas. Ini tuh sebenarnya kita senang banget sama poster yang kita udah foto setengah mati karena nunggu sunset kan di sana. Akan nggak apa-apa ya saya akan rilis juga jadi teaser poster buat di bioskop ya. Itu ya nggak jadi nggak sih? Enggak ya? Buat promo material yang lain bisa kan Mit? Saya siapa? Enggak ya? Belum saatnya ya? Belum. Boleh, oh ya. Mas tadi nggak dengar apa-apa kan Mas? Ya, 3 detik yang lalu lupa ya, kita nggak dengar apa-apa ya guys. Di delete. Untung ini ya, untung saudara ya. Soalnya kalau bukan kayak Junji Ito. Ayo. Ada bagus horor gitu. Nah intinya udah ada gitu, terus kita nonton filmnya Mas, udah sampai Piklop, terus lihat lagi posternya, ada kesadaran ini, tentu kita bersenang-senang in a good way, maksudnya sebagai kreator, poster itu kita hormati, kita respect sebagai medium kreatif juga gitu, tapi juga ngerti banget bahwa sebagai produsen yang menghasilkan film untuk dinikmati calon konsumen yang mana penonton, kita punya tanggung jawab penonton tuh mendapatkan ekspektasi apa yang mereka akan konsumsi di ruangan gelap selama 2 jam nanti itu. Rasa dan pengalaman nontonnya kalau bisa sudah ada gambarannya gitu. Jadi rasanya oke, gimana kalau kita bikin poster yang baru yuk gitu, yang rasanya mendekati rasa pengalaman nonton filmnya, yang bikin Sheila tadi mention posternya akan make sense setelah nonton filmnya gitu, tapi juga vice versa. Sebelum nonton, ancang-ancangnya rasanya semoga penonton bisa dapat gitu. Kita mau berusaha membuat penonton senyaman mungkin bahkan sebelum mereka masuk ke dalam bioskop gitu. pulang ya, kita ketemu di sana. Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Hidup aku baik-baik aja. Setelah sedang 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal. Apa yang baru di dalamnya, ada perjalanan di mana Sore dan Jonathan menemukan pemaknaan tentang hubungan lebih dalam gitu dari sebelumnya, dan harapan saya penonton yang belum pernah menonton dan sudah pernah menonton web seriesnya juga bisa ikut mengikuti perjalanan yang baru ini bersama mereka gitu. Seperti yang pernah ditanyakan waktu presscon kita launching title, judul kalau nggak salah gitu ya, ada peran tentang itu. Saya merasa ketika develop ini memang statementnya bertumbuh, saya sebagai pribadi dan sutradara dan mau berbagi ini sekali lagi, dan rasanya Sheila Dara tepat sekali kalau memerankan Sore gitu. Tika ada terus bersama-sama dengan kami dalam development, bahkan dalam beberapa sesi reading Tika ikut membaca skrip ini gitu, dan Tika juga termasuk salah satu orang yang udah nonton film ini 2 kali bahkan bareng-bareng dengan kita gitu, dan jadi memang rasanya ya entah bagaimana ya Pak menjelaskan, tapi rasanya kayak iya Sheila tepat jadi Sore Istri dari Masa Depan untuk menceritakan film ini dengan statement yang baru saya peroleh sebagai pribadi hari ini gitu. Oke, terjawab. Pulang ya, kita ketemu di sana.
Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Hidup aku baik-baik aja. Seterusnya 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal. Kayaknya saya tidak merasakannya. Antara memang tidak ada atau ada tapi produser saya jago banget. Jadi nggak nyampe ke saya. Nanti mungkin bisa nambahin minta kalau ada. Tapi challengingnya mungkin karena kotanya indah banget, Mbak. Jadi selalu deg-degan kalau kita mau nitikin kamera tuh kayak karena semua angle bagus. Jadi kayak ini tuh udah yang paling baik gak ya gitu. Jadi banyak keindahan, kebaikan yang rasanya sebagai penutur, rasanya saya udah nangkep yang terbaik belum ya buat semuanya gitu. Suka dukanya seneng banget sih Mbak. Selalu ingat momen kalau kita ada 2 minggu kali ya tiap prep syuting pulangnya jalan kaki. Karena dari set ke tempat kita tinggal tuh kayak 10 menit jalan kaki. Kota kecil jadi langit tuh bintang-bintang semuanya gitu. Terus gelap banget, jalannya cuma pakai lampu dari HP. Terus panjang jalan bertiga pulang duluan, ngobrol, mengevaluasi tadi kita kerja gimana. Ada yang tadi rasanya kurang bagus, bisa nggak ya diperbaiki lagi besok. Ada yang tadi rasanya seneng banget, udah puas, lalu berbagi pengalamannya. Aduh tadi acting adegannya rasanya gini ya gitu. Kadang-kadang kita berhenti hanya buat bagus banget nih lakinya ya gitu, diem-dieman dalam gelap terus pulang. Menyenangkan sekali sih, rasanya dapat anugerah bisa syuting dengan proses kerja seperti itu dan jalaninnya sama mereka. Pulang ya, kita ketemu di sana. Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Hidup aku baik-baik aja. Seterusnya 8 tahun dari sekarang, kamu akan meninggal. Itu tahun berapa dulu? 2016, jadi lulus dari sekolah film cukup terumuskan karena sepanjang sekolah film kan bikin banyak film pendek. Jadi lulus dengan perasaan kayaknya saya mampunya bikinnya drama keluarga deh. Gitu. Itu kenapa dulu film panjang pertamanya Keluarga Cemara. Betul. Iya, karena kayaknya familiar di situ. Tiba-tiba dapat kesempatan bikin romance, takut tidak menguasai bidangnya. Yang saya lakukan nyari teman-teman yang mengikuti bimbingan pranikah. Terus minta buku-buku tentang marriage gitu, mempelajari relasi itu seperti apa. Dan keluar satu kata kunci, penerimaan. Itu gede banget. Berbagai buku dibaca, selalu benang merahnya tuh penerimaan gitu. Kenapa pernikahan itu indah? Karena dia memanifestasikan penerimaan dalam bentuk terbaiknya gitu. Jadi kayaknya kalau mau bikin romance kita berbicara di seputar hal ini. Jadi deh sore. Langsung jadi deh. Itu bukan kesimpulannya kan? Yan, kalau enggak kita udah selesai semua di pulang iya. Penerimaan udah penerimaan semua. tapi menarik karena itu 2016 ya kan? Dan 2025 akhirnya ditayangkan di bioskop. Kebayang pasti dari cerita itu, ini syutingnya di tahun berapa? Yang di bioskop ini? Tahun lalu 2024. 2024 berarti kan dari 2016 ke 24 juga point of view tentang romance dari seorang Yandy Rawlins juga udah bertumbuh dong. Pastinya beda. Sejauh mana stretch ceritanya dari si 2016 sampai ke 2024 Yan? Dulu buat sore mengambil sebenarnya pengalaman pribadi. Waktu itu masih pacaran dengan istriku. Dan punya gambaran lah tentang relasi seperti apa. 8 tahun berlalu dan nikah 6 tahun, punya 2 anak, dan merasa saya banyak belajar dan bertumbuh sebagai pribadi dari istriku sendiri gitu. Jadi ketika ada kesempatan menceritakan sore, malah sebenarnya keinginan menceritakan sore menjadi film panjang karena saya menyadari sebagai pribadi saya mendapatkan banyak pembelajaran baru tentang apa itu relasi. Jadi saya merasa ada kedalaman yang baru yang saya sendiri jadi belajar. Dan kebetulan karena saya pembuat film, saya ekspresikan dalam bentuk film, jadinya Sore Istri dari Masa Depan. Serangan jantung. Udah percaya aku bisa bikin hidup kamu lebih baik. Emangnya di masa depan tuh kita jadi pasangan yang rajin olahraga bareng gitu? Dikejutkan sebenarnya waktu pertama kali lihat Grozny, Zagreb dan Kroasia karena tidak pernah terbayangkan, karena waktu kita cari lokasi yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana logika karakter hidup di sini. Tentu sebagai filmmaker kita punya pertimbangan mau memberikan visual yang menarik buat penonton, tapi garda terdepannya kan tentu saja logika cerita dan emosi yang dibutuhkan karakternya. Melihat ada sebuah kota yang begitu terpencil,
4 jam kurang lebih dari Zagreb naik mobil. Udah lagi tuh kotanya cuma 30-60 orang, segede Taman Ismail Marzuki, sangat sepi. Terus hint sedikit, rumah Jonathan itu bahkan di luar kota itu, kota kecil itu, jadi pemandangan jendelanya justru kotanya. Pria seperti apa ya yang memilih hidup di rumah seperti ini, terpisah dalam dunia yang sangat asing bertahun-tahun gitu. Itu memberi energi yang besar sekali, dan kita rasa ini mewakili rasa keterasingan Jonathan yang Dion tadi sempat mention gitu untuk memulai ceritanya. Begitu pula dengan Zagreb gitu. Zagreb sangat kontras dengan itu, kota yang rasanya konservatif sekali. Di sana nyaman, dia rasanya kayak Eropa tapi bukan Eropa yang sangat gimana ngomongnya, kayak sangat artistik kota tua gitu ya? Iya, nggak sejauh itu urban, tapi rasanya nggak membiarkan kapital tuh jadi gede-gede di kotanya. Jadi dia tetap bersahaja rasanya. Gitu. Dia kapital Kenapa sih mau nambahin apa sih? Rasanya tuh tetap hangat lah gitu, walaupun syutingnya Sheila kedinginan. Nah itu menggambarkan, mendukung sekali cerita-ceritanya, dan saya percaya sebelum dia jadi visual yang indah, sebenarnya waktu kita shoot adegan demi adegan, environment itu sudah membantu para pemain menghidupkan adegannya. Salah satu yang Dion dan Sheila komentari waktu kita ke Finland, minus 20 something gitu, ya kita ngobrol, ini kayaknya memang nggak bisa di-achieve kalau kita pakai green screen gitu, atau pakai LED gitu. Apa rasa emosi adegan dibawa ke real set, tertangkap di kamera, kayaknya sih memang nggak bisa bohong ya gitu. Penonton semoga bisa mendapatkan dan merasakan tentu saja kerja keras dan ketulusan Dion dan Sheila di layar. Ayo, mulai sekarang kamu ikutin apapun kata aku ya. Pernikahan kita bahagia banget ya. Kita sebenarnya lumayan sering berantem sih. Yang kita cari, rasanya kayak kenapa rasanya ini tepat ya kita memilih kota Grozny sebagai lokasi syuting. Dan satu lagi kota yang satu lagi? Satu lagi Zagreb, itu adalah ibu kota. Ngincer apanya di situ? Itu ibu kota, jadi kita ada rasa. Yang pertama tuh kota kecil seperti pedesaan Eropa, yang satunya lagi ya ibu kotanya. Jadi sudah ada keramaian, lebih urban rasanya. Kita bisa lihat tadi teman-teman di trailer juga lihat ada tram gitu. Ada kontras yang dirasakan setelah cukup lama kita lihat Jonathan terpencil di sana. Terus kita pindah ke kota Zagreb. I see. Seru banget ya. Ini pastinya pengalaman yang tidak terlupakan juga ya. Iya, rasanya aneh sekali karena lokasinya jauh. Teman-teman 30 orang saling support dan solid. Satu sama lain tahu bahwa tim kita kecil, jadi saling bantu-membantu. I see. Wow. Boleh kita Sorry. Kalau emang kamu mau mati lebih dulu ya udah, nggak usah dengerin aku lagi. Sorry. Pas saya dengerin aku kan udah bilang sama kamu. Gak ada yang bisa ngatur aku meskipun istri aku. Aku bilang tidur. Jonathan ini memang seorang pria yang punya masa lalu yang cukup dalam, yang akhirnya membuat dia untuk tinggal di satu negara yang memang cukup asing buat dia gitu. Dan mungkin terlihat Jonathan ini karakternya yang kuat, fotografer, dia sampai ke Arktik, dia keliling dunia dan lain-lain dan bisa survive di negara orang, tapi dia punya masa lalu itu yang membuat Jonathan bisa akhirnya harus bertemu dengan Sore. Jadi seluruh dinamika kehidupannya Jonathan justru ya, jadi kayak rangkuman kehidupan dia yang udah segala macem dengan karakter yang terlihat kuat, tiba-tiba ketemu Sore, apa nih yang terjadi? So ini menarik juga karena kita juga akan ngelihat tadi kalau dari trailer juga udah kelihatan bahwa Jonathan ini juga mengeluarkan banyak banget ekspresi-ekspresi yang kayak dia kayak kagetan ya di film ini ya, ada dikit-dikit kayak gitu. Pasti kaget lah gitu ya, tiba-tiba ada di samping lo. Oh iya. Latihan kagetnya berapa lama? 100 tahun dia. Lama banget. Iya, Jonathan karakternya kayak gimana? Ya kagetan sih orangnya. Latahan, untung nggak latahan loh. Untung nggak latahan. Gawat. Ayam ini. Seru banget ya.
Berikutnya kalau begitu kita langsung aja kita tanya sama Sore alias Sheila Dara. Hai, selamat sore. Sheila udah cengar-cengir aja dari tadi nih. Kayaknya udah siap mau cerita banyak banget sama teman-teman media. Banget. Kamu tahu kan aku emang hobi monolog. Kalau gitu kita kasih tempat 10 menit untuk Sheila Dara, silakan. Sheila, seneng banget. Ini personal komen dari aku adalah pada saat lihat pertama kali trailernya, Sheila Dara manis banget di film ini. Masa sih kamu, Cid? Jangan gitu. Bener-bener aura istrinya tuh keluar gitu. Menurut kamu gitu nggak di film ini, karakter Sore ini? Menurut aku kan emang aslinya tuh emang aku tuh juga manis dan anggun. Manis dan anggun, kita setuju ya? Wow, banyak ketidaksetujuan di barisan ini. Bener sih, aku ngelihat emang sosok Sore tuh sosok yang firm sih menurut aku, firm banget, dan sosok yang rasa cintanya tuh besar sekali sampai dia bisa melintasi waktu untuk berusaha mengubah suaminya punya kebiasaan yang lebih baik. Buat aku sih itu benar-benar sosok wanita yang strong banget sih. Ya, jadi Aku nggak bisa tidur kalau belum selesai. Cuma sekali abis ini udah. Aku nggak bisa langsung berhenti gitu aja. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Kadang iya. Jadi disclaimer-nya dulu, kalau kerja Madiun sama Sheila itu mereka pekerja keras sekali gitu. Sebenarnya teman dekat banget, tapi begitu onset serius banget sebenarnya kerjanya gitu. Tapi juga bisa tetap relax di jedakat, kita nunggu. Tapi sungguh-sungguh, itu dulu disclaimer pertama. Yang kedua, kita berkali-kali berkolaborasi, sebenarnya nggak pernah meromantisasi karakter gitu, kayak wah ini karakternya nggak gitu, kayak ya itu karakter yang amanah, harus kita emban, harus kita cari perasaannya dengan jujur. Tapi pas dia jadi Sore, itu tuh ada pengalaman yang karena kita punya dua belief itu, gaya kita begitu. Ada satu syuting yang kepisah beberapa bulan setelah kita wrap. Jadi habis itu kalau ketemu Sheila yang modelnya begini nih, invertebrata gitu, nggak punya tulang punggung. Tuh lele. Tapi setiap kali dia keluar dari ruang ganti pakai baju yang ada di sini, hairdo yang kayak gitu, kita pasti ada jeda diam-diaman tuh sama Mita, sama Sheila. Rasanya ada Sore tuh punya karakter, punya look, punya pembawaan diri yang rasanya kita pengen menghabiskan banyak waktu dengan orang seperti gini gitu. I see. Sampai dia kembali menjadi Sheila. Itu lain lagi. Yang orang seperti ini nggak mau. Karena Sheila juga merasakan itu waktu kita tanya. Benar-benar. Jadi ingin mengganti identitas diri. Gitu. Jadi ada rasa senang melihat Sore ternyata tanpa sadar setelah syuting panjang, kita tidak sadar membangun kedalaman dan kekuatan karakter itu seperti itu sampai kita aja kangen gitu. Sama karakter itu. Iya. Yandi juga katanya sering jet lag ketika kayak abis ngedit Sore terus ketemu aku in real life kayak siapa dia? Dia lupa sama karakter kamu yang aslinya ya. Oke. Yandi tapi Merah merekah bahagia. Kadang ia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Mau tidak mau pasti terjadi pergesekan gitu, merubah satu sama lain itu tidak terhindarkan. Karena saya percaya bagian dari relasi yang intim itu pasti mengandung pergesekan satu sama lain sehingga terjadi perubahan. Baik dalam kehidupan yang sehari-hari sangat sederhana maupun pertukaran pemikiran gitu. Nah, apa yang terjadi di Sore rasanya dialami hampir semua orang dalam berbagai layer relasi pasangan gitu ya. Dan idea bahwa kita mau merubah partner kita jadi lebih baik dan seterusnya. Jadi apa yang ada di dalam layar dan film maupun terlihat sedikit di trailer mungkin upaya-upaya yang rasanya familiar kok hari-hari kita alami gitu.
itu kenapa senangnya bikin film gitu, kita ngajak penonton bertualang sangat jauh melihat Eropa, melihat time travel, hanya untuk supaya kita tiba kembali ke dalam rumah aja melihat diri kita gitu. Sebenarnya dekat banget kok sebenarnya. I see. Langsung akhirnya ujung-ujungnya berkaca juga ya sama pengalamannya itu sendiri ya. Iya. Mantap sekali. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Kepada para investor kami, film ini tidak akan lahir tanpa support dari Bapak dan Ibu yang duduk di atas sana. Halo. Terima kasih dari Agus Sri dari Slingshot Pictures, kemudian ada dari Imaginary di Pandika, di mana? Bapak mana? Mas Dipa? sedang berlari masuk ke dalam. Oke. Oh, epic kan? Oh, ini Mas Dipa dari masa depan. Ya, silakan bergabung boleh dengan para di atas di singgah sana atas. Hari ini boleh menikmati aja Mas Dipa ya. Silakan duduk dengan nyaman. Alright. Dan ada Mbak Mira Lesmana dari Malswell. Ada Ibu Cemeliana, ada Queen, kemudian ada Mbak Hotma Abigail Sirait, dan ada juga Pak Yonatan dari Trinity dan Pak Iwan dari Jakarta, serta Asim Kemas dari Studio Artemis. Adalah jajaran investors dari film Sore Istri dari Masa Depan, dan juga film ini disupport oleh brand partner kami, ada Art Hotel, ada Sukacita, dan ada Humans. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mita untuk sambutan. Woi. Hai. Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Akhir setelah justru kita pick loh gitu. Jadi biasanya kan kalau desain poster kan selalu kita desain, kita bayangkan bahkan sebelum syuting posternya mau kayak apa ya gitu. Kita buat, kita rencanakan waktu syuting kayaknya kita mau bikin beberapa model poster. Udah diambil, waktu itu proses ngambilnya di saat syuting juga di Eropa. Udah selesai, terus kita masuk editing. Setelah picture lock, kita ngerasain filmnya kayaknya kita butuh poster yang lebih strong gitu, karena di dalam film Sore penceritaannya, bentuk visualnya pada akhirnya sangat intens gitu. Kita butuh poster baru. Akhirnya semua desain poster yang pernah kita bayangkan waktu syuting, waktu sebelum masih develop, akhirnya kita ganti, dan ini wujud ya. Kita harus shoot ulang gitu. Kita melakukan poster ini di bulan Maret ya, di bulan Maret gitu. Setelah kita ngerasain final picture lock-nya film Sore, kita kayaknya butuh satu poster yang juga representatif terhadap filmnya. Nah, filmnya kayak apa? Nanti. Berarti Elsa. Hello, we need to talk. She knows everything about me, every little detail of my life. Nanti kalau Kasih dinikah, kamu